Nurul, hadir Ibu. Gabriel, yang hadir. Ilham, Hadir Ibu. Keisha, hadir Ibu. Mirajia, hadir Ibu. Muhammad Farhan, Muhammad Ibrahim, Hadir Ibu. Muhammad Badrian, Ramadhani, Krisnawati, Syarani, Wadila, Muhammad Fakri. Hadir Ibu. Hari ini kita belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Pembelajaran kita hari ini menarik ya. Kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang bisa bilang buat ibu, agama Islam pertama kali masuk di Indonesia melalui jalur angkat tangan. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Guru, kalian dan teman-teman karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru, yaitu bagaimana Islam masuk ke Indonesia, melalui jalur apa? Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui 6 jalur. Ada jalur kesenian, perdagangan, politik, tasawuf, pendidikan, dan juga pernikahan. Nah, jalur utama yang dilalui oleh bagaimana sampai bisa masuknya Islam ke Indonesia adalah jalur perdagangan, karena Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan juga peran Selat Malaka yang sangat penting pada saat itu dan menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional sejak dahulu kala. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nela bisa ulang apa yang tadi Mirajia bilang? Kali masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Jalur perdagangan. Kalau menurut Nabila, selain jalur perdagangan, jalur apa yang tadi sudah disebutkan banyak-banyak oleh Mira, kemudian disebutkan oleh Ella, dakwah. Apa Nabila? Hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan proses masuknya agama Islam di Indonesia. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada poin-poin yang nanti kita belajar dalam masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, pandangan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, cara masuknya. Setiap tahun kita merayakan Idul Fitri sebagai perayaan akhir bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana ajaran agama Islam itu ada.
Kira-kira kapan ya agama Islam itu mulai masuk ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 4 teori nih yang akan aku jelaskan. Teori pertama adalah teori Gujarat atau India yang disampaikan oleh George Graves yang lalu dikembangkan oleh Samuel Bunch dan kawan-kawan. Pada teori ini disebutkan bahwa Islam masuk melalui perdagangan India Muslim yang masuk pada abad ke-13. Para budayawan Gujarat ini datang dari Malaka yang kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia hingga terbentuklah kerajaan Islam Samudra Pasai. Teori ini dikuatkan dengan bukti berupa makam Malik As-Soleh dengan batu nisan yang mirip seperti di Gujarat. Selain teori India, ada pula teori yang menyebutkan bahwa masuknya agama Islam dibawa oleh bangsa Arab pada sekitar abad ke-7, di mana bangsa Arab sangat dominan dalam perdagangan di Nusantara, yang kemudian menikah dengan pribumi dan menyebarkan agama Islam. Teori ini dibawa oleh Jajah Cornelis van Beer dan juga Buya Hamka. Nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya kufi jadi salah satu bukti yang mendukung adanya teori ini. Nah, selanjutnya ada juga teori Cina. Proses masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Cina ini hampir sama dengan teori Arab, yakni bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kemudian melakukan kegiatan perdagangan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Terakhir, teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah melalui jalur perdagangan yang berasal dari Persia atau Iran. Teori ini disebut sebagai teori Persia yang didukung oleh P.A. Hussein Jainidingrat dan M. Jamal Mansur. Itulah keempat teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Meskipun berbeda-beda, keempat teori tersebut menunjukkan kompleksitas dan keragaman proses penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia. Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat lebih mengetahui dan memahami sejarah dan budaya Islam di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Tugas kalian punya waktu 7 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Setelah mengerjakan soal tersebut, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Silakan dikerjakan. Bisa tidak dengar. Jika saya jadi polisi maka era berdiri maka saya harus berusaha.
di Indonesia dibawa oleh orang-orang Syiah yang berasal dari Persia. Dan dari presentasi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4, adakah yang bisa membuat kesimpulan? Mira, kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Baik, saya akan memberi sedikit kesimpulan mengenai apa yang kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana cara masuknya Islam di Indonesia. Melalui materi ini kita jadi mengetahui ada bagaimana jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia dan juga bagaimana teori-teori yang menjelaskan apa saja yang membawa agama Islam sampai masuk ke Indonesia. Antara lain ada teori Arab, teori Persia, teori Mekah, teori Mekah itu teori Arab, dan ada teori Persia, teori Cina dan Gujarat, dan juga jalur-jalurnya yaitu jalur perdagangan, kesenian, pendidikan, pernikahan, politik, tasawuf dan dakwah. Baik, mungkin itu saja kesimpulan. Berikan aplaus kepada